menyadari bahwa ada partikel yang jauh lebih kecil dan misterius pada saat itu. Hingga akhirnya partikel-partikel ini ditemukan melalui eksperimen dengan akselerator partikel yang mampu menembakkan partikel pada kecepatan tinggi dan melihat hasil tabrakannya. Dari hasil tabrakan ini, para ilmuwan menemukan banyak partikel baru yang mereka sebut hadron. Hadron adalah partikel yang terikat oleh gaya nuklir kuat, seperti proton dan neutron. Namun, ada terlalu banyak jenis hadron yang ditemukan, dan pola mereka tampak acak. Sehingga para ilmuwan mulai bertanya, apakah ada struktur yang lebih mendasar di balik semua partikel ini? Di tengah kebingungan ini, muncul sebuah ide revolusioner, yaitu quark. Quark adalah partikel yang diusulkan sebagai blok penyusun hadron. Proton misalnya terdiri dari 3 quark, begitu juga neutron. Model quark berhasil menjelaskan banyak karakteristik hadron dan interaksinya. Tetapi ada hal-hal yang masih misterius. Misalnya, mengapa ada begitu banyak jenis hadron? Dan bagaimana sebenarnya interaksi antar partikel ini terjadi? Pada tahun 1968, seorang fisikawan bernama Gabriele Veneziani menemukan persamaan matematika yang aneh. Persamaan ribet ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan interaksi partikel-partikel hadron. Tapi tidak ada yang tahu mengapa persamaan ini bekerja dengan baik. Seperti halnya orang yang menggunakan konsep, tanpa tahu bagaimana caranya bekerja. Para ilmuwan tahu cara menggunakannya, tapi tidak tahu cara kerjanya. Intinya, Veneziano mencoba membuat persamaan yang dapat memprediksi probabilitas atau peluang interaksi antar hadron saat mereka bertabrakan dengan energi tinggi. Pada tahun 1970, 3 fisikawan bernama Leonard Susskind, Holger Nielsen, dan Yoichiro Nambu datang dengan penjelasan radikal. Mereka mengatakan bahwa persamaan Veneziano masuk akal jika partikel-partikel hadron bukanlah titik-titik kecil, tetapi string, satu dimensi yang sangat kecil dan bergetar. Setiap jenis getaran dari string menghasilkan partikel yang berbeda, mirip dengan bagaimana senar gitar yang bergetar pada frekuensi tertentu dapat menghasilkan nada yang berbeda. Kenapa harus menggunakan konsep dawai atau string? Begini, jika partikel dianggap sebagai titik tidak berdimensi, maka sesuai dengan persamaannya Newton. Jika R atau radiusnya 0, maka massa yang dibagi dengan 0 akan menjadikan nilai F tidak terdefinisi. Artinya, gaya gravitasi menjadi tak terhingga, yang merupakan masalah serius dalam fisika klasik. Dan begitu juga jika kita menggunakan konsepnya Einstein, artinya massa terpusat pada titik 0 dimensi, di mana titik yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Maka kerapatan yang dihasilkan akan sangat besar, membuat kelengkungan ruang waktu menjadi sangat tajam dan menghasilkan singularitas. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Oleh sebab itu, digunakanlah konsep string, satu dimensi yang sangat kecil, meskipun panjangnya hanya sebesar skala Planck, sehingga jarak antar bagian tidak pernah benar-benar nol. Ide ini adalah awal dari string teori. Para ilmuwan menyadari bahwa jika partikel-partikel hadron bukanlah titik-titik, tetapi string satu dimensi yang bergetar, maka persamaan matematika yang rumit tiba-tiba menjadi masuk akal. Karena setiap mode getaran string menghasilkan partikel yang berbeda. Pada awalnya, teori string hanya bisa menjelaskan partikel hadron, tetapi tidak bisa menjelaskan gravitasi. Padahal, gravitasi adalah salah satu gaya fundamental alam semesta yang harus dijelaskan dalam teori menyeluruh. Karena itu, pada awalnya teori string dianggap tidak berguna dan kurang diminati. Pada tahun 1974, John Schwartz dan Joel Scherf membuat langkah berani. Mereka mengusulkan bahwa string teori bukan hanya teori tentang partikel hadron, tapi juga bisa menjelaskan gravitasi. Mereka menunjukkan bahwa salah satu mode getaran string sebenarnya adalah partikel yang disebut graviton, yaitu partikel hipotetis yang membawa gaya gravitasi. Ini adalah yang penting, di mana string teori tidak lagi hanya tentang partikel hadron.
Ini adalah teori yang bisa menggabungkan mekanika kuantum dan gravitasi, dua pilar fisika modern yang sebelumnya tidak bisa disatukan. Sebuah jalan untuk menciptakan teori dari segalanya yang bisa menjelaskan seluruh alam semesta, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Carmillaku, mengapa kamu sangat bingung dan pucat, seperti cahaya bulan? Dan manusia untuk mengamankan duitnya sudah ada sejak dulu. Hidup selamanya bukanlah Waktu itu kami memang mati. Namun, pada saat itu, teori string dianggap terlalu aneh. Konsep string kecil yang bergetar dalam 10 dimensi, padahal kita hanya bisa melihat 4 dimensi, yaitu 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, sulit diterima oleh banyak fisikawan. String teori pun sempat terpinggirkan dan hanya menarik perhatian segelintir ilmuwan pemberani. Pertanyaannya, kenapa harus 10 dimensi? String theory comes along and suggests that inside these particles there is something else. If I take a little quark and I magnify it, conventional idea says there's nothing inside, but string theory says I'll find a little tiny filament, a little filament of energy, a little string-like filament. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana quark dan string teori muncul sebagai jawaban atas misteri partikel-partikel dasar di alam semesta. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang belum kita jawab. Kenapa harus 10 dimensi? Kenapa kita membutuhkan dimensi yang lebih tinggi? Untuk memahami hal ini, coba bayangkan sebuah gitar. Senarnya bisa bergetar dengan berbagai cara untuk menghasilkan nada yang berbeda. Tapi bayangkan jika senar itu hanya bisa bergerak ke kiri dan kanan. Nada yang dihasilkan akan sangat terbatas. Tapi, kalau kita izinkan senar itu bergetar ke atas, ke bawah, atau bahkan memutar, maka akan ada jauh lebih banyak nada yang bisa dihasilkan. And just like the string on a violin, I pluck it and it vibrates, creates a little musical note that I can hear. Little strings in string theory, when they vibrate, they don't produce musical notes, they produce the particles themselves. String dalam teori string juga seperti itu. Jika string hanya bergetar dalam 4 dimensi yang kita kenal, maka variasi getarannya sangat terbatas dan tidak bisa menjelaskan semua partikel di alam semesta. Tapi ketika kita menambahkan dimensi tambahan, string bisa bergetar dalam lebih banyak cara dan menghasilkan partikel-partikel yang berbeda, termasuk gaya fundamental seperti elektromagnetisme dan gravitasi. Selain itu, teori string juga dapat memprediksi bagaimana partikel-partikel tersebut berinteraksi. Sampai sini, mungkin teori string terdengar cukup menjanjikan untuk menjadi teori dari segalanya. Namun, terdapat 3 masalah utama dengan teori ini. Masalah pertama adalah semua string berperilaku seperti boson, contohnya foton dan graviton. Sedangkan dalam model standar, terdapat jenis partikel lain yang dikenal dengan fermions, contohnya adalah elektron. Masalah kedua yang muncul adalah kehadiran partikel hipotetis yang disebut dengan tachyon. Tachyon adalah partikel hipotetis yang memiliki massa imajiner, atau kuadrat massa negatif, dan selalu bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hal tersebut terjadi karena ketidakstabilan akibat seluruh partikel adalah jenis boson, sehingga tidak ada mekanisme supersimetri yang bisa menyeimbangkan energi potensial vakum. Dan masalah ketiga adalah teori ini hanya bekerja jika kita memiliki 26 dimensi. Tanpa itu, teori ini tidak bisa dikuantisasi secara benar karena ada anomali kuantum yang bikin teori ini tidak masuk akal. Seperti yang kita ketahui, persamaan klasik seringkali tidak masuk akal ketika diterapkan pada level kuantum. Dan agar teori ini tetap konsisten, maka dibutuhkan 26 dimensi tambahan sebagai solusinya. Superstring theory adalah versi upgrade dari bosonic string theory yang memperbaiki semua masalah sebelumnya.
terutama dengan menambahkan konsep supersimetri. Supersimetri sendiri adalah gagasan bahwa setiap partikel di alam semesta punya pasangan support, di mana boson sebagai partikel pembawa gaya akan selalu memiliki pasangan fermion, yaitu partikel penyusun materi. Dalam superstring, ilmuwan menambahkan variabel baru yang disebut spinor. Spinor adalah representasi matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan fermion seperti elektron, quark, dan neutrino di dalam fisika kuantum. Penambahan spinor ini membuat string tidak hanya bisa bergetar sebagai boson, tetapi juga sebagai fermion. Dengan adanya fermion, energi vakum menjadi lebih stabil sehingga kita tidak lagi memprediksi kehadiran tachyon. Selain itu, perhitungan matematis di superstring teori menjadi konsisten tanpa perlu 26 dimensi, melainkan cukup dengan 10 dimensi. Dengan ini, setidaknya kita sudah menyelesaikan dua permasalahan utama, yaitu menghilangkan kehadiran tachyon dan menghadirkan keberadaan fermions. Maka, pertanyaan terakhirnya adalah, jika alam semesta kita hanya memiliki 4 dimensi yang bisa diamati, lalu di mana 6 dimensi lain yang berada? Tidak ada akhir bagi kita berdua. Keluar. Bulan malam ini sangat lembut. Ketakutan akan Sekitar akhir tahun lalu, aku kepikiran buat ganti mobil. Hybrid nih jawaban paling tepat. Kayak takdir, Honda launching HR-V Hybrid. Gak pakai body bu, aku langsung datang ke showroom, test drive, SPK. We now learn that we need 10 or 11 dimensions, only 3 of which were 4 complete time that we had. And so there are as many as 6 smaller dimensions. And what's happening in those dimensions? Why do you need 6? Ini adalah salah satu misteri paling menarik dalam fisika modern. Kalau kita bicara tentang dimensi tambahan dalam teori string, banyak orang membayangkan dimensi-dimensi ini ada di luar sana, jauh di sudut-sudut alam semesta yang belum kita jelajahi. Tapi sebenarnya dimensi tambahan itu ada di mana-mana, termasuk di sekitar kita. Hanya saja kita tidak melihatnya. Misalnya, kita melihat kabel listrik dari kejauhan. Kabel itu tampak seperti garis lurus satu dimensi, karena kita hanya bisa melihat panjangnya saja. Tapi, jika kita mendekat, kita akan sadar bahwa kabel itu punya ketebalan dan permukaan melingkar. Artinya ada dimensi tambahan yang melingkar kecil di sekitar kabel. Seperti itulah string. String berukuran sangat kecil dan berdimensi satu. Artinya hanya memiliki panjang, tidak seperti ini. Namun, jika kita bisa melihat lebih dekat, kita akan menemukan bahwa string ini sebenarnya bergetar dalam dimensi tambahan yang terkompaktifikasi. Kalau kalian bingung, maka wajar karena ini adalah sebuah konsep. Kita hanya bisa memahami konsep dalam ruang 3 dimensi. Terkompaktifikasi adalah istilah yang terdengar aneh, tapi maksudnya adalah terlipat atau dikompres menjadi sangat kecil. Nah, dimensi tambahan yang terkompaktifikasi ini menentukan bagaimana string bisa bergetar, dan oleh karena itu menentukan partikel apa yang bisa muncul. Jika digambar, maka hasilnya akan seperti ini. Tentu saja kita tidak bodoh, semakin bingung melihat gambar tersebut. Karena semua bingung. kita berdua tahu tidak ada akhir bagi kita berdua. Superstring tidak hanya hadir dalam satu versi saja. Ada 5 jenis superstring teori yang muncul sebagai solusi dari persamaan matematika, masing-masing dengan karakteristik unik yang menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana alam semesta bekerja. Tipe 1 melibatkan string terbuka dengan ujung bebas dan string tertutup atau berbentuk lingkaran. Tipe 2A yang hanya menggunakan string tertutup. Tipe 2B yang sama seperti tipe 2A hanya saja tidak simetris. Heterotic SO 32 menggabungkan string bosonik dan supersimetris. Dan heterotic E 8 kali 8 sama seperti heterotic SO 32, tetapi menggunakan grup E8, di mana E8 adalah grup Lie yang sangat kompleks dan elegan dalam matematika. Jika kalian merasa bingung dengan berbagai jenis teori string, itu adalah hal yang wajar.
Teori ini memang dikenal sebagai salah satu konsep paling kompleks dalam fisika. Kelima teori ini Ini gue bang, progres ke depan bang. Dalam? Nggih. Nggih. Oh, sudah di sini. Betul kayak sini. Iya. Baik kan mati nih. Sudah, nanti kan. Hah? Benar sudah. Memang apa? Di sini. Oh, tak anu, sabut sini. Tidak dengan cinta. Problem Reader of iki piye mang deh? Problem Reader of piye? Mantap. Problem Reader of Buat sering gaji piye? Iya. Hidup selamanya bukanlah Kritikannya gue chat GPT kok ya? Siapa SPP-nya begini? Iya, SPPG. Ngeritik gajinya SPPG dikasih ke siswa-siswa aja waktu liburan. Iya. Piye dah maksud temiku? Mbok Warno. Dia kan ada hotel yang kecil. Warno kono. Tak balas kata. Tak blok. Kan simpel. Apa sampai yang bela ngono. Jero ngono lho. Terus piye? Kita dong. Oh iya, orang. Jadi orang nek apa-apa. Oh. Komennya SPPI apa Badan Gizi Nasional RI nih. kita berdua tidak ada Bela SD tapi dengan no dia mantap tapi gimana iya buat kan iso Carmilaku. Mengapa kamu ringan dan pucat seperti cahaya bulan? Pada tahun 1995, Edward Wharton mengusulkan bahwa kelima teori ini sebenarnya hanyalah aspek yang berbeda dari satu teori besar yang disebut M-teori. M-teori memperkenalkan dimensi ke-11, di mana string tidak hanya berupa garis satu dimensi, tapi bisa juga berupa membran dua dimensi atau objek higher dimensional lainnya yang disebut braids. Ide tentang 11 dimensi muncul karena adanya hubungan matematis yang disebut dualitas antara teori-teori string yang berbeda. Dualitas ini menunjukkan bahwa beberapa teori string yang tampaknya berbeda sebenarnya adalah deskripsi yang sama dari fenomena fisika pada skala energi yang berbeda. Dalam proses ini, para fisikawan menemukan bahwa jika mereka menambahkan satu dimensi ekstra, maka semua 5 teori string tersebut bisa dihubungkan menjadi satu teori tunggal yang konsisten. Dimensi ke-11 ini memungkinkan adanya membran atau membranes yang lebih kompleks daripada string, seperti membran dua dimensi dan objek higher dimensional lainnya. Selain itu, gravitasi kuantum hanya bisa muncul secara alami dalam kerangka kerja M-teori jika terdapat 11 dimensi. Dimensi tambahan ini dipercaya terkompaktifikasi dalam bentuk ruang yang sangat kecil dan hanya bisa diamati pada skala energi yang sangat tinggi. Meskipun M-teori masih bersifat hipotetis, teori ini menawarkan kemungkinan untuk menyatukan semua gaya fundamental seperti gravitasi, elektromagnetisme, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah dalam satu kerangka kerja matematis. Dengan kata lain, semua jenis string yang kita kenal hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar di dimensi yang lebih tinggi.
sesuatu yang mungkin merupakan jawaban terakhir tentang bagaimana alam semesta bekerja. Theory of everything sejauh ini masihlah sebuah hipotesis yang dibangun di atas fondasi asumsi demi asumsi. Tidak ada eksperimen langsung yang menghasilkan data empiris, tidak ada foto nyata, tidak ada rekaman video yang menangkap keberadaan objek-objek fundamental ini secara langsung. Namun, tidak hadiran bukti visual bukan berarti teori ini lemah, apalagi sekadar isapan jempol. Justru sebaliknya, setiap pijakan dalam teori ini didukung oleh persamaan matematika yang kompleks, teruji, dan koheren. Maka jika ada satu cara terbaik untuk melihat teori ini, anggaplah ia sebagai puncak pencapaian intelektual manusia di abad ini dalam memahami misteri semesta sejak dentuman pertama Big Bang. Lantas, apakah kita salah jika belajar sesuatu yang masih berupa hipotesis? Nyatanya, dalam sejarah sains, ini bukan hal baru. Banyak teori revolusioner dalam fisika yang dahulu hanya sekadar spekulasi justru berbuah penghargaan Nobel. Seperti kuark, gravitasi, lubang hitam, hingga keberadaan galaksi. Semua ini pada awalnya hanyalah prediksi matematis yang tak dapat diamati secara langsung. Sampai saat ini pun, tidak ada alat yang benar-benar mampu memotret mereka secara kasat mata. Setiap gambar atau video yang beredar, dari lubang hitam hingga model partikel subatom, hanyalah interpretasi berbasis simulasi komputer dan hasil rekayasa visual. Misteri yang belum terpecahkan adalah bahan bakar bagi rasa ingin tahu manusia. Maka, teruslah bertanya, teruslah mencari. Semesta ini masih menyimpan lebih banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dan pada akhirnya, realitas sejati alam semesta ini hanyalah milik Sang Pencipta, dan dialah yang benar-benar mengetahui apa yang ada di baliknya. Demi malam, tahun demi tahun. Darah untuk darah. Keluar. Rasakan rangkulan darahku. Cahaya bulan sangat dingin dan pucat, seperti Carmilago. Bulan malam ini sangat lembut. Keluar. Rasakan rangkulan darahku. Ini tidak pernah berakhir. Way back 1970 時は令和平成野草はそのがき生まれた花の片隅で立ちゆかへ恵まれたルリデイそれもつかの間親の日本で始まった俺のブルーズ涙 Kau tidak akan pernah melihat apapun di lubang hitam. Bayangkan kau menjebak musuh bebuyutanmu di dalam roket dan meluncurkannya menuju lubang hitam. Ia balas menatapmu sambil mengacungkan tinjunya dengan kecepatan konstan. Saat ia melesat, gravitasi makin kuat, jadi kau mengira ia makin cepat. Namun bukan itu yang kau lihat. Sebaliknya, roketnya tampak melambat. Bukan hanya itu, ia juga tampak mengayunkan tinjunya semakin lambat. Itu karena dari perspektifmu, waktunya melambat. Tepat pada saat ia seharusnya melintasi cakrawala peristiwa, titik di mana bahkan cahaya pun tak dapat lolos, ia dan roketnya tidak menghilang. Sebaliknya, mereka tampak berhenti, membeku dalam waktu. Cahaya dari pesawat ruang angkasa makin redup dan merah hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Beginilah penampakan objek apapun yang melintasi cakrawala peristiwa.
Cahaya masih datang dari titik tempat ia menyeberang, hanya saja terlalu bergeser merah untuk dilihat. Tapi jika kau dapat melihat cahaya itu, maka secara teori kau akan melihat segala hal yang pernah jatuh ke dalam lubang hitam, membeku di cakrawalanya, termasuk bintang yang membentuknya. Tapi dalam prakteknya, foton dipancarkan pada interval terpisah, sehingga akan ada foton terakhir yang dipancarkan di luar cakrawala. Dan karena itu citra-citra ini akan memudar setelah beberapa waktu. Lihat apa? Baru, Fresh 2003. Ini adalah salah satu hasil aneh yang muncul dari teori relativitas umum, teori gravitasi terbaik kita saat ini. Solusi pertama persamaan Einstein tidak hanya memprediksi lubang hitam, tetapi juga lawannya, lubang putih. Ini juga menyerahkan keberadaan alam semesta paralel dan bahkan mungkin cara untuk bepergian di antara keduanya. Inilah video tentang science real dari lubang hitam, lubang putih, dan lubang cacing. Teori relativitas umum muncul setidaknya sebagian karena kelemahan mendasar dalam gravitasi Newton. Tahun 1600-an Isaac Newton merenungkan bagaimana sebuah apel jatuh ke tanah, bagaimana bulan mengorbit bumi dan bumi mengorbit matahari. Dan ia menyimpulkan bahwa setiap benda bermassa pasti bertarik-menarik. Tetapi Newton merasa terganggu dengan teorinya sendiri. Bagaimana mungkin massa yang berjarak begitu jauh dapat memberikan gaya satu sama lain? Ia menulis bahwa satu benda dapat mempengaruhi benda lain pada jarak tertentu melalui ruang hampa tanpa perantara apapun. Bagi saya adalah sesuatu yang sangat absurd. Saya yakin tidak ada orang yang memiliki kemampuan berpikir yang kompeten dapat menerimanya. Salah satu yang pasti memiliki kemampuan berpikir yang kompeten adalah Albert Einstein. Lebih dari 200 tahun kemudian, ia menemukan bagaimana gravitasi dimediasi. Benda-benda tidak memberikan gaya secara langsung. Sebaliknya, massa seperti matahari melengkungkan ruang waktu di dekatnya. Ini kemudian melengkungkan ruang waktu di sekitarnya, dan seterusnya jika ke bumi. Jadi bumi mengorbit matahari karena ruang waktu yang dilalui bumi melengkung. Massa dipengaruhi oleh kelengkungan lokal ruang waktu, sehingga tidak diperlukan aksi dari kejauhan. Secara matematis, hal ini dijelaskan oleh persamaan medan Einstein. Bisa kau tulis persamaan medan Einstein? Ini adalah hasil kerja keras Einstein selama 1 dekade setelah relativitas khusus. Dan pada dasarnya, yang kita dapatkan dalam persamaan medan di satu sisi menceritakan tentang distribusi materi dan energi. Sisi lainnya memberitahumu apa hasil kelengkungan ruang waktu dari distribusi materi dan energi tersebut. Dan itu adalah satu garis tunggal. Oh, ini tampaknya persamaannya sederhana kan? Tapi ini sebenarnya bukan satu persamaan. Ini adalah keluarga persamaan. Dan yang lebih rumit, persamaan ini saling berpasangan sehingga saling bergantung. Dan merupakan persamaan diferensial. Artinya ada integral yang harus diselesaikan. Jadi ada banyak langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persamaan medan. Untuk melihat seperti apa solusi persamaan-persamaan ini, kita butuh alat untuk memahami ruang waktu. Bayangkan kau melayang di ruang hampa. Kilatan cahaya menyambar di atas kepalamu dan menyebar ke segala arah. Nah, seluruh masa depanmu, apapun yang mungkin dan akan terjadi padamu, akan terjadi di dalam gelembung ini. Karena satu-satunya cara keluar darinya adalah bergerak lebih cepat daripada cahaya. Dalam 2 dimensi, gelembung ini hanyalah lingkaran yang terus membesar. Jika kita biarkan waktu berjalan di layar dan mengambil gambar berkala, maka gelembung cahaya ini membentuk sebuah kerucut cahaya masa depanmu. Berdasarkan konvensi, sumbu-sumbu tersebut diskalakan hingga sinar cahaya selalu bergerak pada sudut 45 derajat. Kerucut ini mengungkapkan satu-satunya wilayah ruang waktu yang dapat kau jelajahi dan pengaruhi. Bayangkan bahwa alih-alih kilatan cahaya di atas kepala, foton-foton tersebut sebenarnya bergerak masuk ke seluruh penjuru alam semesta dan bertemu pada saat itu, lalu terus bergerak ke arah masing-masing. Nah, kalau begitu, ke masa lalu, foton-foton ini juga mengungkapkan sebuah kerucut cahaya masa lalumu. Hanya peristiwa yang terjadi di dalam kerucut ini yang dapat mempengaruhimu hingga masa kini. Kita dapat sederhanakan diagram ini lebih jauh dengan membuat hanya 1 dimensi spasial dan 1 dimensi waktu. Ini adalah diagram ruang waktu dari ruang hampa. Jika ingin mengukur berapa jarak 2 peristiwa dalam satu waktu, kau memakai interval ruang waktu. Kuadrat interval sama dengan minus dt kuadrat ditambah dx kuadrat. Karena ruang waktu itu datar, geometrinya sama di mana-mana, sehingga rumus ini berlaku di seluruh diagram, yang membuatnya sangat mudah untuk mengukur jarak. Alhamdulillah Bang, sehat.
Tapi di sekitar masa, ruang waktu melengkung, dan karenanya kau perlu modifikasi persamaan untuk memperhitungkan geometrinya. Seperti inilah solusi persamaan Einstein. Itu memberitahu bagaimana ruang waktu melengkung dan bagaimana mengukur jarak antara dua peristiwa dalam geometri melengkung tersebut. Einstein menerbitkan persamaannya tahun 1915 saat Perang Dunia Pertama, tapi ia tidak dapat menemukan solusi yang